Terima kasih atas kesempatannya. Guru barusan hanya menggunakan 30% kekuatanku. Kamu baru saja berhasil mendorongku mundur 3 langkah. Masih kurang jauh. Guru, kalau begitu apa aku masih boleh turun gunung? Turun gunung? Mencari gadis itu? Lima tahun yang lalu. Selama 5 tahun ini aku berlatih keras. Hanya untuk bisa menemukannya. Melindunginya seumur hidup. Aku mohon kepada guru, izinkan muridmu turun gunung. Kalau mau turun gunung, bukan tidak boleh. Guru. Guru. Teknik penahan daya berat ini. Beratnya 1000 kati. Mulai sekarang, kenakanlah di tanganmu. Kecuali dalam keadaan darurat, jangan dilepas. Seribu kati? Betul. Guru di usiamu sudah menguasai dunia persilatan sendirian dan menjadi penguasa bela diri. Sebagai penerus penguasa bela diri, kalau hal seperti ini saja tidak bisa kamu tanggung, jangan turun gunung. Cuma mempermalukanku. Jaga diri baik-baik, guru. Makhluk kecil ini memang pantas disebut tubuh dewa bela diri. Baru 5 tahun berlatih, sudah melampauiku. Padahal aku butuh 50 tahun. Kalau tidak dibatasi dengan teknik penahan daya berat, untuk menahannya, cuma dengan 1 serangan saja, bisa merenggut nyawa orang. Dulu, aku bahkan tidak sempat melihat wajahnya dengan jelas. Harus kemana aku mencarinya? Lepaskan aku, lepaskan! Lepaskan aku, lepaskan! Kalian semua penjahat, lepaskan aku! Bocah sialan, kalau kamu ditangkap, keluarga Putra pasti akan menyerahkan gelanggang bela dirinya kepada keluarga Wijaya. Mimpi, ibuku tidak akan takut pada kalian. Apa yang kalian lakukan? Bocah brengsek, kamu siapa? Paman tolong aku. Jangan bergerak. Mereka orang jahat. Lepaskan anak itu. Ikut campur urusan orang. Bunuh dia. Kamu ini siapa sebenarnya? Cepat pergi. Lari. Kamu hebat sekali. Nak, kamu tidak apa-apa. Orang ini sangat hebat. Kalau dia dibawa pulang, pasti bisa membantu ibu mempertahankan gurukan. Kamu tidak jadi linglung, kan? Om, kamu sangat hebat. Bergabunglah dengan gurukan ibuku. Om sedang mencari seseorang. Tidak ada waktu untuk ikut gurukan. Besok, keluarga Wijaya akan datang. Mereka akan merebut gurukan kami. Ibu sangat khawatir. Om, ikutilah Aulia pulang. Asalkan kamu membantu ibu mengalahkan keluarga Wijaya, ibu pasti akan membantumu mencari orang itu. Ini Om, kumohon dong. Kak, kamu sudah berlatih siang malam selama 2 hari. Kalau terus berlatih, tubuhmu tidak akan kuat. Besok adalah hari pertandingan. Gurukan seni bela diri keluarga Putra turun-temurun selama ratusan tahun. Aku tidak ingin gurukan ini hancur di tangan kami. Wijaya Guntur sudah peringkat kelima di daftar peringkat agung. Sulit bagi gurukan keluarga Putra untuk mengalahkannya. Sangat sulit. Ayah, tenang saja. Anakmu ini, meski harus mempertaruhkan nyawa, akan mempertahankan keluarga Putra. Ibu. Aulia.
Ibu, hari ini orang jahat dari keluarga Wijaya menyuruh orang menculikku. Om inilah yang menyelamatkanku. Wijaya Guntur ini untuk mendapatkan gurukan segala cara ditempuhnya. Terima kasih pahlawan muda telah menyelamatkan putriku. Jika ada yang kamu butuhkan atau perlu bantuan, kami, keluarga Putra, pasti akan membantu sekuat tenaga. Dengan bantuan keluarga Putra, pasti bisa segera menemukannya. Sebenarnya ada satu hal yang kumohon. Adik muda, silakan katakan. Saya Hartono Ervan. Datang ke Provinsi Selatan untuk mencari seorang wanita. Tapi saya tidak tahu namanya. Apalagi mengingat wajahnya dengan jelas. Hanya menyisakan sebuah batu permata antik seperti ini. Nona, kamu ini... Aku berlatih, kesurupan. Ini adalah batu permata antik yang kutinggalkan dulu. Ternyata dia. Ini batu permata antik Putra Cempaka. Ternyata dialah orang yang merusak kehormatan putriku. Kau. Bapak. Besok, Wijaya Guntur akan datang menantang. Dia tidak punya kemampuan bela diri. Jika tinggal di keluarga Putra, mungkin akan ada bahaya. Tuan Lin, tenang saja. Keluarga Putra pasti akan berusaha sekuat tenaga membantu Tuan mencari wanita ini. Jika Tuan tidak ada urusan lain, sebaiknya segera pergi. Ibu, paman ini aku undang untuk membantu gurukan. Jangan biarkan dia pergi. Aulia, jangan nakal. Aku tidak mau, Ibu. Paman tidak boleh pergi. Ibu, sejak kecil aku tidak punya ayah. Paman ini seperti ayah dalam bayanganku. Aku mohon biarkan paman tinggal. Tuan Lin, kalau begitu mohon Tuan beristirahat di keluarga Putra. Sejenak. Besok, pergilah secepatnya. Nona, bagaimana kalau aku... Paman, Auli antar paman istirahat. Ini... Mengapa aku merasa ada keakraban yang aneh dengannya? Cempaka, katakan pada Bapak. Orang di malam itu, apakah dia? Ya, Bajingan. Sejak kecil kau berbakat luar biasa. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin Yuaninmu direbut? Dan bagaimana mungkin seluruh bakat ilmu bela dirimu rusak semua, hingga membuat keluarga Wijaya mengincar kita? Ternyata dia si brengsek itu. Sekarang juga aku akan membuangnya keluar dari keluarga Putra. Rizky. Bapak. Waktu itu putri yang kesurupan, hingga kehilangan kehormatan. Dia tidak bersalah. Karena dia tidak mengenaliku. Setelah beristirahat, biarkan dia pergi saja. Paman, dengan bantuanmu pasti bisa mengalahkan Wijaya Guntur si jahat itu hingga babak belur. Si kampungan. Menurutku Wijaya Guntur cukup dengan satu jari bisa menghancurkannya. Paman ini hebat sekali. Satu jurus saja sudah bisa mengusir si penjahat. Karena Aulia bilang kau sehebat ini, maka biar aku lihat apakah kau punya kemampuan menjadi penyelamat gurukan keluarga Putra. Batu ujian latihan ini terbuat dari besi hitam ajaib sangat keras. Semakin dalam bekasnya, semakin kuat kemampuannya. Beberapa generasi keluarga Putra kami yang bisa meninggalkan bekas pun sangat sedikit. Dasar orang tak berguna. Kau mungkin bahkan tak bisa meninggalkan bekas sedikit pun. Jangan bilang meninggalkan bekas. Paman bisa membelahnya dengan sekali tebas. Jangan kau cari gara-gara di sini. Aku turun gunung untuk mencari seseorang. Tak ingin ikut campur urusan keluargamu, tapi aku ini. Kenapa? Sudah takut begitu? Kurasa kau juga tak punya kemampuan. Cuma bisa menipu anak kecil seperti Putra Aulia. Paman, cobalah.
Mengapa aku padanya selalu merasa akrab? Orang yang belajar bela diri bicara dengan kemampuan. Kalau kau memang punya kemampuan, tunjukkan padaku. Kalau tak punya kemampuan, pergi dari sini lebih cepat. Jangan ganggu kami mempersiapkan pertandingan. Kalau begitu, aku akan mencoba. Baiklah, biar aku yang memberi contoh dulu. Sudah 20 tahun aku digurukan seni bela diri keluarga putra, berlatih keras setiap hari, tapi cuma bisa di batu ujian latihan ini meninggalkan satu goresan. Sekarang biar kulihat sejauh apa kau bisa. Paman, kau bisa pakai pedang paman aku dulu. Wah, dasar anak tak tahu terima kasih. Tak perlu. Aku justru ingin melihat seberapa sulit benda ini. Mau membelah batu ujian latihan dengan ranting? Kau pikir kau dewa bela diri? Kau pura-pura saja. Astaga. Sial, Paman, saya kan sudah bilang, kamu bisa memecahkan batu ujian latihan dengan sekali tebas. Kamu benar-benar hebat. dia malah menggunakan ranting pohon. Dan berhasil membelah batu ujian latihan. Guru, mulai sekarang Anda adalah guru sejati saya. Cepat bangun, cepat berdiri aku. Aduh, aku tidak menerima murid. Guru, saya, Putra Rizky, sudah belajar bela diri selama 20 tahun, belum pernah melihat ilmu pedang yang begitu hebat. Ajari saya beberapa jurus, bantu saya besok di pertandingan agar bisa mempertahankan keluarga kami, keluarga Putra. Ini cuma ilmu dasar, aku tidak bisa mengajarimu. Guru, ajari saja saya jurus yang tadi, itu sudah bagus. Guru, ajarilah dong, guru. Saat mengayunkan pedang, harus ingat. Jari rileks, pergelangan tangan mantap, energi mengalir ke Shaoyang. Tenaga bermula dari Yongquan, meresap hingga 3 jari bagai angin sepoi-sepoi. Lagi, Putra Rizky, Ya, kakak. kamu masih punya waktu untuk berlama-lama di sini? Besok adalah hari pertandingan dengan keluarga Wijaya. Hidup mati perguruan kita bergantung pada ini. Kenapa kamu tidak berlatih lebih giat, malah berbuat hal yang tidak berguna di sini? Bukan, Kak. Ibu, paman sedang mengajari paman yang lain bermain pedang. Jangan main-main. Putra Rizky, bawa Anan pergi dari sini. Kak. Nona, karena kamu sudah berjanji akan membantuku mencari orang itu, besok aku pasti akan membantumu sepenuhnya. Tuan Hartono, wanita yang kamu cari itu hanyalah hubungan singkat denganmu. Mengapa kamu begitu bersikeras, bahkan datang dari jauh untuk mencarinya? Meskipun itu hanya hubungan singkat, tapi bagiku dia adalah sosok yang tak tergantikan di hidup ini. Aku tidak ingin meninggalkan penyesalan. Wijaya Guntur itu kejam dan bengis. Pertarungan ini pasti sangat berbahaya. Apakah gurukan kami bisa bertahan masih belum pasti. Aku tidak bisa menyeretnya ke dalam masalah. Tuan Hartono, pertandingan besok sangat penting. Kamu yang tidak punya tenaga ini tidak bisa membantu apa-apa. Hanya akan menjadi beban bagi kami. Lebih baik kamu segera pergi. Nona, Hari ini adalah hari untuk bertarung melawan keluarga Wijaya. Apakah kalian punya keyakinan untuk mempertahankan gurukan keluarga Putra? Ada. Ibu, Guru, Kenapa kamu belum pergi? karena aku sudah berjanji pada An-An, aku akan menepati janjiku. Apalagi, urusan pencarian orangku masih belum ada petunjuk. Sepertinya kalau tidak dijelaskan dengan jelas, dia tidak akan pergi. Dasar orang bodoh. Sebenarnya aku ada... Keluarga Putra, kami datang untuk menghabisi kalian.
Keluarga putra aku datang untuk menjemput kalian. Putra Dharma, gurukan seni bela diri keluarga putra kalian. Hari-hari indahnya sudah berakhir. Wijaya Guntur, kau nekat masuk ke gurukan seni bela diri keluarga putra dan merusak pintu kami. Keterlaluan sekali. Keterlaluan? Kalian sekelompok orang tua, lemah, sakit, dan cacat menjaga gurukan usang ini apa gunanya? Lebih baik kalian menyerahkannya dengan patuh. Lalu suruh putrimu melayaniku dengan patuh. Kau! Mungkin kalau aku lagi senang, aku bisa membiarkan keluarga putra. Kalau tidak, hari ini akan kubuat kalian keluarga putra lenyap dari Provinsi Selatan. Bajingan-bajingan kalian. Jangan ganggu ibuku. Paman akan melindungi kami. Dia pasti tidak akan membiarkan kalian berhasil. Si bocah ini, jangan-jangan dia adalah ayah kandung dari anak ini. Daripada mencari sampah yang cuma bisa ngandelin wanita seperti ini, lebih baik kau melayaniku. Wijaya Guntur, kalau kau berani menghina putriku lagi, meski harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Baik. Arena pertarungan hidup mati menentukan siapa yang lebih unggul, juga siapa yang hidup dan mati. Berani kalian terima? Kalian sampah-sampah keluarga putra. Siapa yang berani naik ke atas panggung untuk bertarung denganku? Kau atau kau? Hahaha. Wijaya Pratama hanya lebih lemah dari Wijaya Guntur, peringkat ke-20 dalam daftar petarung. Di antara generasi muda keluarga putra, hanya nona besar yang bisa melawannya. Kenapa keluarga putra kalian semuanya adalah sekelompok pengecut? Kalau begitu, serahkan saja gurukan ini dengan patuh. Tunduk pada keluarga Wijaya. Kakak, pertandingan ini biar aku yang maju. Giliran aku yang bertarung. Putra Rizky, orang-orang dari keluarga Wijaya, semuanya kejam dan tak berperasaan. Kamu harus hati-hati. Tenang saja kak, ada guru Arjuna yang melatihku. Aku pasti bisa menang. Kali ini, akan kubuat kalian tahu bahwa gurukan seni bela diri keluarga putra kami bukanlah tempat yang mudah diinjak-injak. Ayo paman, ada paman Arjuna yang mengajarimu, pasti bisa menang. Menyuruh seorang yang jelas-jelas tak paham ilmu bela diri, orang tak berguna, memberi petunjuk. Keluarga putra benar-benar sudah kehabisan orang ya. Lomba belum mulai. Siapa yang menang masih belum pasti. Hah, tak tahu diri. Pratama, ajari dia cara jadi orang. Buat dia tahu apa itu langit tinggi dan bumi tebal. Hei, bocah. Kalau pinter, minggir sendiri dari atas panggung. Daripada nanti aku bertindak dan menghancurkan keempat anggota badanmu. Sudah, cukup omong kosong. Kita lihat siapa yang jago lewat aksi. Kalau begini terus, dia pasti kalah. Waduh, Putra Rizky, dengan kemampuanmu yang cuma segini, berani naik panggung, memalukan sekali. Wah, menurutku kamu lebih baik mengaku kalah saja. Lututilah dan minta ampun. Jurusan pedang Wijaya Pratama sangat kuat dan bertenaga. Tenagaku sama sekali tak bisa menandinginya. Oh iya, Saat mengayunkan pedang, ingat ini, jari rileks, pergelangan tangan mantap, alirkan energi ke meridian Shaoyang. Kekuatan berasal dari mata air, meresap hingga 3 jari seperti angin sepoi-sepoi. Hah, bersiaplah mati. Paman Arjuna hebat sekali. Putra Rizky versus Wijaya Pratama selisihnya terlalu besar. Bagaimana mungkin pedangnya bisa memotong pedangnya dengan sekali tebas? Mungkinkah ini benar-benar karena bimbingan Arjuna? Tidak. Tidak mungkin. 5 tahun yang lalu, dia jelas-jelas tidak punya sedikit pun tenaga dalam. Tuan Putra, aku kalah. bodoh. Bagus memang anakku Putra Dharma. Wijaya Guntur, anak buahmu juga cuma segini doang. Masih ada jurus apa lagi? Lepaskan saja. Keluarga putra siap menghadapi. Kamu cuma beruntung menang saja, masih berani bicara besar. Hari ini aku mau menantangmu. Wijaya Guntur, kamu petarung peringkat 5 di Provinsi Selatan berani menyerang junior? Tidak takut ditertawakan orang? Ditertawakan, itu bukan apa-apa. Yang kupercayai cuma menang. Pendekar yang hanya latih fisik, suatu hari akan kena batunya. Hah, si pecundang berani mengajariku. Kalau berani naik ke sini lawan aku. Orang sepertimu tidak perlu guruku turun. Kalahkan dulu aku.
maafku? Haha. Bocah keluarga putra, sekarang berlutut dan merangkak di bawah selangkanganku. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Jangan harap, meski aku tak bisa mengalahkanmu, aku takkan pernah mempermalukan keluarga putra. Adik, Paman, Anak. Kak, maafkan aku. Aku kalah. kamu sudah sangat hebat. Bukannya kalian sangat sombong, bukannya kalian sangat hebat. Jujur saja ku beritahu kalian, di mataku orang-orang keluarga putra hanyalah sekumpulan sampah. Gurukan ini hari ini pasti kuambil. Kalian orang-orang keluarga putra harus berlutut dan memohon ampun padaku. Jangan lancang, biarkan aku yang hadapi kau. Kepala keluarga pasti bisa. Putra Dharma, setengah tubuhmu ini sudah masuk tanah. Masih berani datang mencari mati? Kami orang keluarga putra, meski mati tak akan membiarkanmu bertindak semaumu. Kepala keluarga putra sepertinya tak akan tahan 3 jurus. Kau si sampah, omong apa? Kepala keluarga kami, bukan urusanmu untuk berkomentar sembarangan. Diam semua. Ya, Ayah, Putra Cempaka. Sekarang ayahmu sudah kujadikan alas kakiku. Gurukan seni bela diri keluarga putra kalian, sudah tidak ada lagi orang. yang bisa menghalangiku. Kalau tahu diri, serahkan gurukan ini, lalu layani aku dengan patuh. Kalau tidak, akan kubantai semua orang di gurukan seni bela diri keluarga putra kalian. Jangan harap. Kau cari mati. Ayah, Ayah, Dari keluarga putra kalian, siapa lagi yang berani maju? Paman Arjuna, kumohon tolong bantu ibuku. Nona Putra, kau... Arjuna. Sebenarnya yang kau cari wanita itu adalah aku. Apa katamu? Dulu aku menutup matamu dengan ujung bajuku. Awalnya kupikir dalam hidup ini kita tak akan bertemu lagi. Tapi tak kusangka masih ada hari di mana kita bertemu lagi. Benar-benar kau? Kalau begitu, dia adalah putriku. Kalau begitu dia adalah putriku. Benar. Kaulah ayah kandungnya. Sekarang keluarga putra sedang menghadapi bencana besar. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah. Cepat bawa putra Aulia pergi jauh-jauh dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Ternyata dia. Tidak heran aku sangat familiar dengannya dan begitu dekat dengan putra Aulia. Sayangnya si tampan ini cuma sampah, sama sekali tidak bisa menyelamatkan keluarga putra. Hartono Ervan, jaga baik-baik putra Aulia. Cepat bawa dia pergi. Putra Cempaka. Wijaya Guntur. Aku, Putra Cempaka, sekalipun mati pasti tidak akan membiarkanmu merebut gurukan seni bela diri keluarga putra. Hari ini aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Nona Putra, kalau 5 tahun yang lalu kau masih bisa melawanku sangat disayangkan. Kau dirusak oleh si tampan ini, kondisi tubuhmu, kekuatanmu sudah jauh menurun. Sekarang kau bahkan tidak bisa menahan satu jurus dariku, berani-beraninya naik ke gelanggang untuk bertarung denganku. Kau benar-benar mencari mati. Sekalipun mati aku akan menyeretmu ke kubur. ayah cepat naik ke gelanggang, bantu ibu cepat. Jangan mendekat, cepat bawa putra Aulia pergi. Putra Cempaka. Jangan mendekat. Ini urusan keluarga putra. Aku yang akan menyelesaikannya.
mencari mati. Matilah kau. Orang yang seharusnya mati adalah kau. Dia ternyata dengan satu pukulan langsung melukai parah Wijaya Guntur, peringkat kelima di papan bela diri. Ayah menang, ayah hebat sekali. Dia ternyata memiliki kemampuan sehebat itu. Cempaka, kamu baik-baik saja, baik-baik saja. Baik-baik saja. Terima kasih telah membantuku. Tenang, aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian, ibu dan anak perempuan. Kamu turun dulu dan istirahat. Putra Rizky. Ya. Cempaka, gurukan seni bela diri keluarga putra akan kujaga untukmu. Aku Wijaya Guntur. Sudah puluhan tahun menguasai Provinsi Selatan. Bagaimana mungkin kalah dari orang ini? Tidak tahu dari mana munculnya pengemis busuk ini. Ini tidak mungkin. Baru saja aku hanya karena lengah sesaat. Hanya menggunakan 3% tenaga. Kamu benar-benar tidak mengira bahwa kamu menang, kan? Sekarang, aku akan membuatmu menyaksikan keahlian rahasiaku yang tersimpan. Kumpulan pedang menuju pusat. Arjuna, kumpulan pedang menuju pusat adalah milik Wijaya Guntur, keahlian andalan yang membuatnya terkenal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Tidak apa-apa. Aku justru ingin menyaksikannya. Pengemis busuk. Aku akan membuatmu menyaksikan kekuatan sejatiku. Dia tidak memegang senjata. Dia tidak akan bisa menahan serangan ini. Ayah, tangkap! Konyol. Sebatang ranting seperti ini, bagaimana bisa menahan begitu banyak senjata? Dia ini Mencari mati. Kakek, lihat aja ayah pasti bisa. Bocah bisa mati di bawah seranganku ini. Juga tidak sia-sia hidup ini. Aulia, kamu juga perhatikan baik-baik. Tidak mungkin. Ranting kering bisa menghancurkan ribuan pedang. Guruku, sungguh luar biasa menakutkan. hanya sebatang ranting biasa tapi bisa mengeluarkan kekuatan sehebat ini. Tingkat kemampuan seperti ini sepertinya sudah melampaui petarung puncak di daftar petarung. Kalau begitu, dia cocok sekali dengan Putra Cempaka. Ini adalah keberuntungan bagi keluarga Putra. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku adalah orang yang akan mengambil nyawamu hari ini. Hah, Wijaya Guntur. Bukannya kamu bilang mau merebut perguruanku? Bagaimana? Sekarang ketemu batu keras, kan? Hari ini, dengan guru kami di sini, jangan cuma bicara soal merebut perguruan kami. Nyawamu sendiri mungkin saja sulit diselamatkan. Mengambil nyawaku? Bahkan jika aku mati, aku akan bawa kalian semua ikut mati bersamaku. Ibu, hati-hati. Bocah, kakak laki-lakiku adalah petarung peringkat ketiga di daftar petarung. Berani-beraninya kamu membunuhku. Dia pasti akan membantai seluruh keluarga Putra. Menghina istriku, mengikat putriku, dan bahkan berencana melakukan pembantaian.
Hari ini, aku akan mengantar seluruh keluarga Wijaya ke jalan menuju kematian. Si tikus pengecut dari mana? Berani-beraninya mengganggu orang dari keluarga Wijaya. Kakak, akhirnya kau datang. Adikku ini hampir saja terbunuh. Tenanglah adik, semua ada aku. Kamu mundur dulu. Baik. Para sabah keluarga putra, kalian tunggulah untuk dibasmi. Wijaya Agung. Dia sudah kembali dari negeri Wa. Wijaya Agung adalah petarung peringkat ketiga di peringkat bela diri. Bertahun-tahun yang lalu dia sudah terkenal di seluruh provinsi selatan. Kemudian dia mengarungi lautan, pergi ke negeri Wa untuk berguru. Konon katanya di negeri Wa, dia berguru di bawah seorang Grandmaster. Sekarang dia kembali. Kemampuannya mungkin sudah tak terukur. Guruku memang hebat, tapi menghadapi petarung peringkat ketiga, mungkin juga sulit untuk menghadapinya. Hartono Ervan, kekuatan Wijaya Agung jauh melampaui Wijaya Guntur. Kamu sama sekali bukan lawan baginya. Cepat bawa Putra Aulia pergi dari sini. Tenang. Pergi? Memukul anggota keluarga Wijaya, melukai adikku. Masih ingin pergi? Hari ini kalian dari keluarga putra dan juga anak tak tahu maut ini, satu pun jangan harap bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku akan menggunakan darah kalian untuk mempersembahkan nama besar keluarga Wijaya dengan kepala kalian untuk menebus kesalahan terhadap keluargaku. Wijaya Agung. Masalah ini semua dipicu oleh Wijaya Guntur. Dia mengincar gurukan seni bela diri keluarga putra dan berkali-kali menghina anggota keluarga putra. Kalau kamu tahu diri, segeralah bawa orang-orangmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika tidak sungkan-sungkan. Tidak sungkan-sungkan? Putra Dharma, kamu sudah pikun ya? Hanya dengan keluarga putra sekumpulan sampah ini, berani berkata tidak sungkan-sungkan di hadapanku? Hari ini, aku akan membuat keluarga putra lenyap total dari provinsi selatan. Ingin menyentuh mereka? Lewati aku dulu. Besar mulut, hari ini aku akan membuatmu merasakan apa itu kekuatan sejati. Apa mataku tidak salah lihat? Guru Arjuna hanya dengan satu jurus berhasil memukul mundur Wijaya Agung. Kan sudah ku bilang ayah sangat hebat kan? Wah, hebat kau. Berkelahi langsung, malah kau yang unggul. Putra Cempaka, suamimu ini luar biasa. Kakak, apa kau tadi tidak mengeluarkan kemampuan sebenarnya? Bagaimana mungkin dia bisa memukul mundurmu? Tebasan pedangku tadi sudah kukerahkan seluruh tenaga dalamku. Tapi ternyata bahkan tidak melukainya sedikit pun. Siapa sebenarnya orang ini? Hahaha, saudara Arjuna. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Kemampuanmu sungguh membuatku kagum. Kau pasti juga tahu, keluarga Wijaya di Provinsi Selatan memiliki pondasi yang sangat kuat. Jika kau bersedia bergabung dengan keluarga Wijaya, pasti akan kuhormati kau sebagai tamu kehormatan. Emas, perak, harta benda, wanita cantik, makanan lezat, semuanya ada. Maksudku, lihatlah keluarga putra itu. Ketika mereka mengira kau adalah orang yang tidak berguna, mereka terus-menerus meremehkanmu. Mereka terhadapmu sama sekali tidak tulus, hanya memanfaatkanmu. Mengapa demi mereka kau harus melawan keluarga Wijaya? Asal kau mengangguk, aku jamin kau akan dikelilingi wanita cantik menikmati kebahagiaan. Bukan Arjuna, aku mengusirmu pergi karena tidak ingin membebanimu. Ayah, jangan dengarkan omongan orang jahat ini. Anak kecil ini mana boleh ikut bicara? Saudara Arjuna, bagaimana pendapatmu? Putra Cempaka adalah istriku. Aku pasti akan mempertahankan keluarga putra untuknya. Arjuna. Ayah benar, kalian para penjahat. Jangan coba-coba memecah belah kami. Dengar itu, di hati guruku, hanya ada kakak perempuanku dan keluarga kami, keluarga putra. Omong kosong kalian tentang kekayaan dan kemewahan itu, guruku sama sekali tidak peduli. Yang kalah masih mau merekrut orang, aku sarankan kalian cepat keluar dari perguruan kami. Kalau tidak, saat guruku bertindak, kalian tidak akan ada yang bisa keluar hidup-hidup. Kau ini makhluk tidak tahu mati.
Kakakku ini menghargai bakat, baru memberi sedikit muka padamu. Kau pikir keluarga Wijaya kami takut padamu? Baik. Karena kau bersikeras mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kalian sudah jelas-jelas kalah dari Arjuna, masih berani bicara besar? Kakak, jangan buang-buang kata dengan mereka. Kau di negeri Wah bukan belajar ilmu pedang luar biasa dari Grandmaster, tunjukkan kemampuan aslimu, bunuh si Arjuna ini. Bantai seluruh anggota keluarga Putra, jangan tinggalkan satu pun. Hari ini akan kuperlihatkan padamu tentang yang kupelajari dari negeri Wah, 3 gerakan pisau hantu. Arjuna, hati-hati. Cuma tampak wah saja. 3 gerakan pisau hantu. Wahahaha. Ternyata 3 gerakan pisau hantumu juga biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? Arjuna, ini semua kau yang memaksaku. Ini ilmu apa? Bahkan bisa mengacaukan langit dan bumi, dan langsung meningkatkan 3 kali lipat kekuatan. Kesatuan tenaga darah. Tak kusangka Wijaya Agung bisa mempelajari ilmu terlarang seperti ini. Ayah, apa itu kesatuan tenaga darah? Ini adalah sebuah ilmu silat sesat yang membakar darah murni dan usia hidup sebagai pengorbanan. Ilmu silat sesat dalam waktu singkat memaksa membalikan meridian untuk mendapatkan kekuatan dahsyat yang bisa mengubah langit dan bumi. Kalau begitu Hartono Ervan pasti sangat berbahaya. Ayah harus berhati-hati. Hartono Ervan, kau adalah orang pertama yang memaksaku menggunakan ilmu terlarang. Bisa mati di bawah ilmu terlarangku? Sudah layaklah kau mati. Guru! Tak kusangka kekuatannya bisa melonjak begitu banyak. Hartono Ervan, merasakan kekuatan ini? Inilah kekuatan sejati. Untuk membunuhmu, aku mengorbankan 10 tahun usia hidupku. Sekarang matilah. Hartono Ervan. Ayah. Putra Cempaka. Putra Cempaka. Hartono Ervan, pada akhirnya kau tetap kalah. Silin, inilah akibatnya menolak keluarga Wijaya. Kembalikan batu permata antik itu padaku. Mau batu permata antik, baiklah. Sudah ku kembalikan. Wah. Kau mati saja. Aku akan membunuhmu. Arjuna, hari ini kau dan orang-orang keluarga Putra ini akan seperti giok tadi. Kuhancurkan. Wahahaha, benar. Asalkan kalian, keluarga Putra, sekarang berlutut dan tunduk pada kami. Kami mungkin bisa mengampuni nyawa kalian. Biarkan kalian menjadi anjing bagi keluarga Wijaya. Jangan harap keluarga Putra lebih baik mati daripada menyerah. Lebih baik mati daripada menyerah. Bangsat-bangsat tak tahu diri. Setelah aku bunuh dia, akan kubantai kalian satu persatu semuanya. Sepertinya kau tak akan bisa mewujudkannya. Apa ini? Ubin lantai ini terbuat dari batu hijau. Benda ini dengan mudah bisa memecahkan batu hijau. Pasti beratnya ribuan kati. Tak kusangka dia membawa benda seperti ini selama bertarung dengan Wijaya Agung. Sungguh tak terbayangkan. Sekarang, pertandingan baru saja dimulai. Sok-sokan. Hari ini pasti kau mati. Arjuna, hati-hati.
Arjuna, bersiaplah mati. Hancurkan. Kak. Menang. Kita menang. Guru, kamu luar biasa. Hanya dengan satu jurus, kamu sudah mengalahkan Wijaya Agung, peringkat ketiga di peringkat bertarung. Hidup Tuan Arjuna. Bu, kan aku bilang ayah pasti bisa menang. Tak kusangka, Arjuna benar-benar mengalahkan Wijaya Agung. Kekuatan seperti ini sudah jauh melampaui level puncak peringkat bertarung. Tidak mungkin. Aku telah berlatih keras bertahun-tahun di bawah bimbingan guru besar dari negeri Wa, mempelajari ilmu terlarang dan bentuk kekuatan alam semesta. Kamu ini siapa sebenarnya? Hanya dengan satu jurus sudah bisa menghancurkan jurus terkuatku. Siapa aku kamu tidak pantas tahu. Kamu menghina istriku, menghancurkan batu permata antikku. Hari ini adalah hari kematianmu. Saudara Arjuna, kami tidak akan berani lagi setelah ini. Mulai hari ini, keluarga kami, keluarga Wijaya, setiap kali bertemu keluarga putra, kami akan menghindar. Tidak akan menginjakan kaki di Provinsi Selatan setengah langkah pun. Kami mohon ampunanmu. Guru, selama bertahun-tahun ini, keluarga Wijaya di Provinsi Selatan telah menindas rakyat, merampas industri. Tangan mereka telah berlumuran darah yang tak terhitung. Jangan sampai melepaskan harimau kembali ke gunung. Benar katamu. Kalau bukan karena Arjuna hari ini, keluarga kami, keluarga putra, sudah lama dibantai habis-habisan oleh kalian, keluarga Wijaya. Kalian ingin membasmi kami sampai habis? Mimpi. Sial. Arjuna, keluarga putra. Dendam hari ini. Aku, Wijaya Agung, pasti akan balas 100 kali lipat. Aku pasti tidak akan tinggal diam. Cepat lari. Sial, mereka berhasil kabur. Murah sekali buat dua bangsat ini. Wijaya Agung ini memang sempit hati, suka balas dendam. Hari ini dia menerima penghinaan besar. Suatu hari nanti dia pasti akan kembali menyerang. Kita harus berhati-hati. Arjuna, kamu baik-baik saja. Ada yang terluka? Aku baik-baik saja, Putra Cempaka. Cuma luka-luka ringan. Tapi batu permata antik itu pecah. Batu permata antiknya pecah tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Lagi pula batu permata itu cuma saksi masa lalu kita. Sekarang, yang paling penting adalah kamu ada di samping aku dan Aulia. Ayah, kamu hebat banget bisa mengusir si jahat itu. Si jahat sudah kabur. Apa dia akan kembali mengganggu kita? Tenang saja. Selama ayah ada di sini, ayah tidak akan biarkan kalian berdua, ibu dan anak terluka lagi. Iya, Aulia percaya sama ayah. Pintar. Arjuna, kamu sudah tidur? Putra Cempaka. Kok kamu datang? Aku cuma datang untuk membawakan salep ini. Kamu terluka saat bertarung tadi siang. Salep ini bisa membantu menyembuhkan lukamu. Aku pergi dulu, Putra Cempaka. Habisin salepnya terus langsung pergi. Masa kamu mau biarkan aku yang sakit? Mengoleskan salep sendiri. Arjuna, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, gurukan seni bela diri keluarga putra sudah hancur. Aku dan Aulia juga tidak tahu harus bagaimana. Kita tidak perlu banyak bicara. Putra Cempaka. Dulu aku tidak punya kemampuan untuk melindungimu. Selama bertahun-tahun ini aku selalu mencarimu. Mulai sekarang, biarkan aku yang melindungimu dan Aulia. Setuju? Ayah dan ibu sedang apa ini? Ayah, ibu, kalian diam-diam ngobrol rahasia ya? Aulia, siapa yang suruh ngintip? Ayo. Aulia nggak mau pergi. Aulia mau main sama ayah. Ayah harus istirahat untuk sembuh. Jangan ganggu ayah. Nggak mau. Ayo. Ayo pergi. Nggak mau. Dengar kata ibu. Kalau nggak nurut,
Kekuatan Arjuna sungguh luar biasa. Kita bukan tandingannya. Pertandingan seni bela diri 10 hari lagi. Apa kita benar-benar bisa menang? Kalau kita kalah, jangan jadi ketua persatuan. Keluarga Wijaya kita bisa hancur. Tenang saja. Kemenangan Arjuna waktu itu hanya kebetulan. Untuk pertandingan seni bela diri kali ini, aku sudah siapkan segalanya. Kakak, kamu yakin? Santai saja. Semuanya sudah kuatur. Asal kita pegang titik lemah mereka, entah keluarga Putra atau Arjuna, kali ini mereka semua takkan bisa kembali. Putra Aulia, kalau mau mengeluarkan tenaga dalam, harus menenangkan napas kedantian, kumpulkan tenaga di tubuh. Mengerti? Coba lagi. Betul. Ingat, kalau nanti ada orang jahat yang mau mengganggumu, keluarkan jurus ini. Secara tak terduga, musuh bisa terlempar. Ya, Putra Aulia mengerti. Pinter sekali. Putra Aulia. Hartono Ervan, 10 hari lagi akan ada pertandingan seni bela diri. Pemenang pertandingan kali ini pemenangnya akan menjadi pemimpin dunia persilatan. Yang penting adalah penguasa bela diri akan mengirim utusan secara langsung untuk menganugerahkan gelar pemimpin dunia persilatan. Penguasa bela diri. Sepertinya guru yang mengirim orang. Guru, apakah guru tidak tahu kalau keluarga Wijaya sudah lama mengincar posisi pemimpin itu? Waktu itu mereka buru-buru ingin mencaplok keluarga putra kami untuk memperluas kekuatan mereka agar bisa menang di pertandingan seni bela diri. Waktu itu guru menggagalkan rencana jahat mereka. Kali ini mereka pasti akan menghalalkan segala cara. Benar, Wijaya Agung itu licik dan jahat. Waktu itu bahkan menggunakan ilmu terlarang. Pertandingan kali ini, kita harus sangat berhati-hati. Tenang saja, selama aku ada, pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil. Hayya, ini kan 2 orang bawahan keluarga Wijaya yang pernah kalah itu. Waktu itu mereka habis-habisan dihajar oleh guruku. Hari ini masih berani datang lagi. Menurutku sih, kalian lebih baik pulang dan istirahat dulu, daripada di sini cuma mempermalukan diri. Kau cari mati ya? Santai saja, pertandingan seni bela diri belum mulai. Siapa yang menang atau kalah masih belum bisa dipastikan. Hartono Ervan menang waktu itu hanya karena keberuntungan saja. Kali ini, dia tidak akan seberuntung itu lagi. Bercanda apa ini? Selama guruku ada di sini, kalian pasti tidak akan menang. Hartono Ervan, kau menang waktu lalu, jangan kira kali ini bisa merebut posisi ketua persatuan. Hari ini aku Wijaya Agung pasti akan membuatmu membayar untuk semua perbuatanmu sebelumnya. Hartono Ervan, ada apa denganmu? Apa ada sesuatu yang tidak beres? Aku merasa ada yang tidak beres. Wijaya Agung ini terlihat sombong di luar, tapi dia tampak sangat yakin. Tidak seperti sekadar menggertak. Lebih seperti punya persiapan tersembunyi. Jadi hari ini kita harus berhati-hati. Kau benar. Kita harus tetap waspada. Jangan sampai terjebak dalam rencana mereka. Ayo. Batu permata antik ayah pecah waktu itu. Aku susah payah menemukan yang persis sama. Nanti kalau ayah melihatnya, pasti akan sangat suka. Kembalikan batu permata antik itu padaku. Mau batu permata antik? Baiklah. Aku harus melindungi batu permata antik ini. Tidak boleh biarkan orang jahat memecahkannya lagi. Sekumpulan sampah masyarakat. Siapa lagi yang mau maju dan mati? Kakak hebat. Aku lihat siapa lagi yang berani naik panggung menantang. Bos hebat, bos hebat. Aku yang maju.
Wijaya Agung, kau menindas yang lemah dengan kekuatanmu, menganiaya anggota klanku. Hari ini aku akan membela mereka, menuntut keadilan. Tidak tahu diri. Jurusan kacau. Tenaga dalam tidak cukup, pasti kalah dalam 3 jurus. Ayah benar, Wijaya Agung memang licik, tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Orang-orang yang hadir di sini, hanya guruku yang bisa mengatasinya. Hartono Ervan, aku punya firasat buruk. Kali ini kau menghadapi Wijaya Agung, harus sangat berhati-hati. Tenang saja Putra Cempaka, aku tahu batasnya. Masih ada yang berani bertarung denganku. Kalian sekawanan sampah masyarakat ini. Pantas sajakah bersaing denganku? Untuk posisi ketua persatuan, hari ini aku pasti mendapatkannya. Selesai. Sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan Wijaya Agung. Membiarkan anggota keluarga Wijaya menjadi ketua persatuan bela diri, dengan sifat mereka pasti akan menindas berbagai aliran. Saat itu, kita tidak akan punya hari damai lagi. Yang tahu diri, sekarang juga cepat-cepat berlutut dan tunduk pada keluarga Wijaya kami. Kalau tidak, saat kakakku naik ke posisi ketua persatuan bela diri, kalian akan tahu akibatnya. Kalau begitu hari ini kalian sepertinya tidak akan bisa mendapatkan keinginan kalian. Kalau begitu hari ini, mungkin kalian tidak akan bisa mewujudkan keinginan itu. Arjuna, aku sarankan kau tahu diri. Cepat minggir dari sini. Kalau tidak, saat aku keluarkan senjata pamungkasku, nanti kau merengek pun sudah tidak ada gunanya. Senjata pamungkas? Maksudmu, wujud langit dan bumi yang dulu kuhancurkan dengan satu tebasan pedang? Yang begitu mudah hancur masih berani kau sebut-sebut? Waktu itu cuma kebetulan saja. Kali ini, kau pasti akan kalah. Dan kalah dengan sangat menyedihkan. Cukup omong kosongnya. Siapa yang kalah, siapa yang menang, baru ketahuan setelah bertarung. Kau kalah. Kalau aku yang kalah, nyawa putrimu juga akan hilang. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Hari ini kamu dan putrimu hanya satu yang bisa hidup. Ayah. Ayah. Putra Aulia. Kamu. Guru, kenapa tidak bergerak? Ini lagi apa? Bukannya hampir menang? Tidak tahu apa yang terjadi. Aku selalu merasa gelisah. Arjuna, mati kau. Ayah, kamu hebat sekali. Sudah mengusir si penjahat besar. Si penjahat besar kabur. Apakah dia akan kembali mengganggu kita? Kemari? Tenang saja. Selama ayah ada di sini, pasti tidak akan membiarkan kalian berdua mengalami cedera lagi. Aku percaya ayah. Manis sekali. Ayah. Ayah. Bagaimana mungkin? Bagaimana Arjuna bisa dikalahkan oleh Wijaya Agung? Bukankah dia sudah mengalahkan Wijaya Agung? Iya, tadi Arjuna sudah jelas menang. Kenapa tiba-tiba dia menyerah? Arjuna, tak kusangka nyawamu cukup kuat. Setelah kena tebasku, kau masih belum mati. Arjuna, kamu bagaimana? Kamu baik-baik saja, jangan nakut-nakuti aku. Guru, sebenarnya ada apa? Bagaimana mungkin kau kalah dari Wijaya Agung? Iya Arjuna, apa yang kalian bicarakan tadi? Apa Wijaya Agung main curang? Wijaya Agung. Kalau ada masalah, serang aku saja. Menyandera putriku itu bukan keahlian. Putriku. Putra Aulia. Ayah, tolong aku. Diam kau. Jangan mendekat. Satu langkah lagi maju. Aku tebas dia. Sebenarnya kalian mau apa? Arjuna, bukannya kau hebat, bukannya kau jago. Kalau mau aku lepaskan putrimu, bisa saja, tapi kau harus terima 3 pukulanku.
Bagaimana? Syarat ini cukup masuk akal kan? Wijaya Agung, kamu tidak bisa mengalahkan Arjuna, lalu kamu gunakan Putra Aulia untuk memaksanya. Kamu masih punya hati nurani tidak? Betul, kalau kamu memang jago hadapi guruku secara jantan, memakai anak kecil sebagai tebusan itu namanya apa? Wijaya Agung, kamu sampai menggunakan cara-cara busuk seperti ini. Bahkan jika kamu menang di pertandingan seni bela diri dan menduduki posisi ketua persatuan, kau akan dicemooh oleh seluruh dunia persilatan. Baik. Aku terima syaratmu. Tapi kamu harus menepati janji. Aku akan terima 3 pukulanmu. Langsung bebaskan Putra Aulia. Jangan sentuh sehelai rambutnya pun. Jangan, Putra Aulia. Putra Aulia. Arjuna, jangan, 3 pukulan itu bisa membunuhmu. Mari kita pikirkan cara lain. Pasti ada cara untuk menyelamatkan Putra Aulia. Putra Aulia adalah anakmu. Dia juga anakku. Aku tidak akan membiarkannya menderita cedera apapun. Demi dia, 3 pukulan saja, 10 atau 100 pukulan sekalipun akan kuterima. Jangan banyak bicara. Ayo. Arjuna, ini pilihanmu sendiri. Arjuna. Putra Rizki, jaga baik-baik kakakmu. Lagi. Arjuna, meskipun ilmu bela dirimu sedikit lebih unggul dariku, aku tidak percaya kau bisa tahan 3 pukulanku. Arjuna. Guru. Arjuna. Lepaskan aku. Wijaya Agung. Pukulan terakhir ini biar aku yang terima. Cempaka. Aku masih kuat. Arjuna, tak kusangka kau bisa tahan 2 pukulanku dan masih bisa bangun lagi. Aku meremehkanmu. Tenang saja. Asal kita tahan sebentar lagi, terima 1 pukulan ini, Aulia akan aman. Kamu juga dengarkan kata-kataku. Cepat turun, cepat. Putra Rizki, cepat. Arjuna. Kakak. Lagi. Jangan, lepaskan aku. Ayah. Kamu diam. Kalau masih berisik, aku tebas kau dengan pedang ini. Aulia, jangan nangis. Bukannya kamu selalu bilang ayah yang paling hebat, kan? Jadi ayah tidak akan kenapa-kenapa. Aulia, kamu masih ingat yang ayah ajarkan? Aulia, kalau mau mengeluarkan tenaga dalam, harus menenangkan ki kedantian. Tubuh menumpuk tenaga. Mengerti? Lagi. Benar, ingat. Nanti kalau ada orang jahat yang mau nakal padamu, keluarkan jurus ini. Secara tak terduga musuh bisa terlempar. Ayah, Aulia mengerti. Kalau begitu, ayo. Bualan, ucapkan selamat tinggal pada putrimu. Kak Agung, Aulia. Ibu hampir mati ketakutan. Kamu tidak apa-apa. Ada yang terluka? Aulia tidak apa-apa. Berkat ayah, kami tidak akan dijahili. Aulia, kamu hebat. Sekarang serahkan pada ayah. Bahkan seorang anak kecil tidak kau lepaskan. Wijaya Agung, kau lebih hina dari binatang. Kau dan Wijaya Guntur mengikat putriku, menghina istriku. Sungguh keterlaluan. Hari ini, semua utang lama dan baru akan kita selesaikan sekaligus. Hartono Ervan, aku tahu aku salah. Aku sudah dibutakan. Saat itu tidak sadar sampai melakukan hal-hal brengsek itu. Kau orang besar berhati lapang. Beri aku jalan hidup. aduh, berhenti.
Tuan Muda Hartono, ampun, aku dan kakak bersedia menyerahkan seluruh harta keluarga Wijaya. Hanya mohon, kau lepaskan kami berdua. Aku jamin, tidak akan bermusuhan dengan keluarga putra. Hartono Ervan, matilah kau. Hartono Ervan, hati-hati. Hartono Ervan, hati-hati. Guru. Bajingan tak tahu malu, di siang bolong, berani menyerang diam-diam, menggunakan rencana licik yang hina. Wijaya Guntur, Wijaya Agung. kalian berdua pengecut, sungguh lebih hina dari binatang. Hartono Ervan, kamu bagaimana? Tahan sebentar lagi, aku akan cari tabib untukmu. Tidak. Kalau menunggu tabib datang, racunku sudah... Hartono Ervan. Hartono Ervan, sadarlah, jangan tidur. Hartono Ervan! Ayah, jangan nakuti Aulia. Wijaya Guntur, Wijaya Agung. Kalian berani menggunakan di pertandingan seni bela diri cara-cara licik seperti ini. Tidak punya prinsip bela diri sama sekali. Kalau penguasa bela diri dan Tuan Muda tahu, pasti tidak akan membiarkan kalian. Keterlaluan. Pertandingan seni bela diri ini menguji kemampuan asli. Keluarga Wijaya ini ternyata menggunakan rencana licik seperti ini. Kalau tidak bisa menang, main curang. Pengecut tak tahu malu. Tidak pantas berdiri di atas ring ini. Pengecut licik, turun. Turun! Di dunia bela diri, pemenang adalah raja. Yang kuat memang tidak memilih cara. Bahkan jika penguasa bela diri datang, dia akan berpihak pada kami. Kalian ini munafik yang sok suci. Kalau tidak terima, ayo naik dan tantang. Diam. Bajingan, berani melukai guruku, aku lawan kau sampai mati. Wah, cuma kamu, jagoan kalah. Berani-beraninya bicara besar di sini. Kalau tadi bukan karena Hartono Ervan, kamu sudah lama jadi arwah di bawah pedangku. Sekarang Hartono Ervan sudah terkena ramuan mematikan rahasia keluarga Wijaya. Tidak sampai setengah jam lagi, ilmunya akan hilang semua. Jadi orang tak berguna. Kalian orang keluarga putra, kalau tahu diri, cepat-cepat tunduk padaku. Angkat aku sebagai pemimpin dunia persilatan. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika ku basmi habis. Kamu. Aku yang maju. Apa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka berdua? Mengangkatmu sebagai pemimpin. Bermimpi di siang bolong. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tidak apa-apa? Ini kan racun rahasia keluarga kami, keluarga Wijaya. Siapapun yang belajar bela diri, tersentuh sedikit langsung tumbang. Tidak mungkin selamat. Bagaimana mungkin kamu selamat tanpa cedera? Benar. Ramuan mati segera tidak ada obat penawarnya. Arjuna, apa kamu sedang main tipu-tipu? Ini semua berkat guru yang memberi saya kantong aroma wangi ini. Arjuna, di dalam kantong ini ada serbuk obat penawar racun dari luar. Kamu harus menyimpannya dekat dengan tubuhmu. Entah kamu menghirup gas beracun, obat bius, aroma obat dari kantong ini akan menetralkannya untukmu. Ingat, simpanlah dekat dengan tubuhmu. Jangan sampai lengah. Terima kasih, Guru. Tadi kamu jelas-jelas tidak apa-apa. Kenapa menipuku? Bilang juga tabib datang pun tidak berguna. Membuatku dan Aulia khawatir sia-sia. Aku hampir mengira kamu... Tadi aku belum selesai bicara. Maksudku adalah saat tabib itu datang, racunku sudah teratasi. Ayah, jahat sekali. Berani-beraninya menipu Aulia dan ibu. Tapi syukurlah ayah tidak apa-apa. Aulia sangat senang. Hahaha. Anak muda hebat, pantasan menjadi menantu keluarga putra. Memang punya nyali, punya kemampuan. Sudah kubilang, guruku sangat hebat, mana mungkin ada masalah. Kalian dua pengkhianat, sekarang masih ada yang mau dikatakan? Wijaya Agung, Wijaya Guntur. Kalian tadi bukan sangat sombong, bukan mau membasmi sampai habis? Baiklah. Aku tunggu di sini. Aku, kamu. Kamu apa kamu? Mau jadi pemimpin tertinggi dunia persilatan? Wijaya Agung, kamu pantas. Keluarga Wijaya juga pantas? Arjuna, aku salah. Aku tidak seharusnya menculik putrimu, apalagi mengkhianatimu. Kumohon, kasihanilah. Jangan bunuh kami.
Pahlawan muda, ampunilah. Aku tidak akan lagi bermusuhan denganmu. Aku tidak akan lagi mengincar keluarga putra. Tolong biarkan kami pergi. Guru, pukulannya hebat, sangat memuaskan. Ayah, kamu hebat sekali. Para penjahat ini pantas dihajar. Pukulan yang bagus. Menghadapi sampah tanpa moral seperti mereka memang harus begini. Orang-orang seperti kalian yang tak punya moral, sampah yang banyak berbuat jahat, tinggal di dunia hanya jadi bencana. Hari ini aku akan menegakkan keadilan, menghabisi kalian untuk mengembalikan ketenangan di dunia persilatan. Berhenti. Kamu tidak boleh membunuh kami. Ini adalah pertandingan seni bela diri. Penguasa bela diri mengutus Ketua Sutrisno Harimau segera tiba. Jika kamu membunuh kami, Ketua Sutrisno Harimau pasti tidak akan membiarkan kamu dan keluarga putra. Benar. Ketua Sutrisno Harimau adalah orang kepercayaan penguasa bela diri. Kalau kamu bunuh kami, kamu berarti bermusuhan dengan pertahanan Bintang Selatan. Kamu berarti bermusuhan dengan penguasa bela diri. Arjuna, akibatnya tidak akan sanggup kamu tanggung. Kalau kamu tahu diri, lepaskan kami. Sampah seperti kalian berani menyebut gelar penguasa bela diri. Kalau penguasa bela diri datang, pasti akan membunuh kalian sendiri. Hari ini adalah hari kematian kalian berdua. Berhenti. Berhenti. Kurang ajar, berani-beraninya kau di pertandingan seni bela diri ini berbuat semena-mena, mengabaikan nyawa orang. Kau tahu salahmu. Aku menjalankan keadilan atas nama langit, menghabisi 2 orang bangsat yang jahat itu. Salah apa? Lancang. Pertahanan Bintang Selatan yang memimpin dunia persilatan. Bukan giliranmu, seorang nobody, untuk mengambil keputusan. Aku tanya kau, siapa kau ini? Berani-beraninya buat keributan di sini. Di matamu, masih ada pertahanan Bintang Selatan tidak? Masih ada penguasa bela diri tidak? Ketua Sutrisno, tenanglah, dia adalah menantu putri saya. Namanya Arjuna. Bukan orang sembarangan. Wijaya Guntur dan Wijaya Agung, mereka menculik cucu perempuan saya. Lalu dalam pertandingan menggunakan racun untuk menyergap Arjuna. Keduanya sangat jahat, memicu kemarahan banyak orang. Arjuna karena emosi sesaat baru memberi pelajaran kepada mereka. Benar, keluarga Wijaya lah yang berbuat jahat duluan. Kami hanya ingin menuntut keadilan. Mengapa bilang guru saya bersalah? Ketua, selidikilah dengan adil. Kedua orang dari keluarga Wijaya ini sungguh tak tahu malu, menculik anak, menang dengan racun. Pendekar Arjuna memberi mereka pelajaran adalah tindakan yang benar. Iya, Ketua. Anda harus menegakkan keadilan untuk kita semua. Ketua. Sebagai tanda hormat, hanya berharap saat pertandingan seni bela diri, Anda bisa lebih memperhatikan keluarga putra saya. Jika saya bisa merebut posisi ketua persekutuan, di kemudian hari pasti akan membalas budi setiap bulan. Akan mengirimkan persembahan untuk Anda. Gampang. Asalkan kau paham, aku, sang ketua, pasti akan melindungimu. Menjamin keluarga Wijaya mendapatkan posisi ketua persekutuan. Wahahaha. Ketua, Anda harus membela kami. Yang jelas-jelas Arjuna yang menyerang kami duluan. Bahkan ingin membunuh kami. Dia sama sekali tidak menganggap Anda dan pertahanan Bintang Selatan. Wah, orang jahat yang melapor duluan. Kalau berani, coba katakan sekali lagi. Pak Ketua, kami bertarung dengan jujur untuk memperebutkan posisi pemimpin aliansi. Salahnya apa? Tapi Arjuna itu malah berusaha membunuh kami. Kami mohon Pak Ketua, berikan kami keadilan. Cabut hak keluarga putra untuk ikut pertandingan seni bela diri. Hukum berat Arjuna. Omong kosong. Justru kalianlah yang berbuat jahat duluan. Sekarang malah memutar balikan fakta. Tidak tahu malu. Cukup. Aku, sebagai ketua, sudah punya keputusan. Arjuna, dengan semena-mena menginjak-injak aturan dunia persilatan, keluarga putra membiarkannya berbuat keji. Mulai hari ini, hak keluarga putra untuk ikut pertandingan seni bela diri dicabut. Ku beri waktu 1 jam untuk kalian minggat dari lokasi pertandingan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku tidak terima. Kau jelas-jelas memihak. Mereka yang banyak berbuat jahat. Kau tidak menghukum mereka, malah menghukum keluarga kami. Kau sama sekali tidak pantas menjadi ketua. Dasar kurang ajar. Putra Rizky, kamu bagaimana? Sutrisno Harimau, kau sebagai ketua pertahanan Bintang Selatan, berani-beraninya menyerang anak muda. Kau keterlaluan. Cara aku bertindak, kapan boleh disuruh-suruh oleh kalian? Dia menentangku di depan umum,
Itu artinya tidak menghargai pertahanan bintang selatan. Sama sekali. Itu artinya melawan penguasa bela diri dan Tuan Muda. Aku peringatkan kalian, kalau masih terus mengganggu, percaya tidak, aku akan membuat keluarga putra lenyap dari dunia persilatan. Tidak akan bisa bangkit selamanya. Betul, cepat pergi. Kalau sampai ketua marah, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesal. Keluarga putra yang tak berarti ini berani melawan pertahanan bintang selatan. Benar-benar tidak tahu diri. Hahaha. Kalian ini bersekongkol jahat. Kalau penguasa Beladiri dan Arjuna tahu, pasti tidak akan membiarkan kalian. Kalian para penjahat ayahku pasti akan membuat kalian menyesal. Sutrisno Harimau, kamu sebagai ketua tapi menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Membela orang jahat, melukai orang tak bersalah dengan sembarangan. Kamu benar-benar pikir di dunia ini tidak ada yang bisa menghukummu, benarkah? Di tempat pertandingan seni bela diri ini aku, ketua ini adalah aturannya. Kamu siapa? Berani-beraninya meragukan keputusanku. Sutrisno Harimau, kamu mengandalkan nama pertahanan bintang selatan, menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah, berbuat curang untuk kepentingan pribadi. Tidakkah kamu takut aku akan hal hari ini kepada penguasa Beladiri, membuatnya menghukummu? Kamu ini orang tak tahu diri, tak tahu terima kasih, berani-beraninya menggunakan penguasa Beladiri untuk mengancamku. Baik. Karena keluarga putra bersikeras mencari mati, maka jangan salahkan aku, ketua ini tidak akan sungkan. Para pengawal, tangkap sekelompok orang gila ini. Semua ditangkap. Hapus kemampuan bela diri mereka. Lemparkan keluar dari tempat pertandingan seni bela diri. Jika ada yang melawan, bunuh tanpa ampun. Iya. Siapa yang berani? Hari ini. Meskipun mengorbankan nyawaku yang tua ini, aku tidak akan membiarkan kalian melukai keluargaku. Kita lawan mereka. Benar. Lawan mereka. Berhenti semua, aku adalah Tuan Muda Pertahanan Bintang Selatan. Hartono Ervan, kamu sungguh lelucon yang sangat besar. Penguasa bela diri itu sangat mulia. Pandangannya sangat tinggi. Hartono Ervan bahkan lebih murid kesayangan penguasa bela diri. Orang sepertimu, bagaimana mungkin bisa masuk ke mata penguasa bela diri mimpi di siang bolong? Benar Hartono Ervan, apakah kamu gila? Berani menyamar sebagai Hartono Ervan? Ini adalah kejahatan yang menghukum 9 generasi. Ini pun kamu berani datang? Ketua, Anda lihat dia, jelas sudah kehabisan akal, ingin mengandalkan penyamaran sebagai tuan muda, meloloskan diri Anda sebaiknya, cepat tangkap orang gila ini. Kalau tidak tersebar sungguh memalukan pertahanan bintang selatan. Hartono Ervan, kamu bodoh menyamarkan diri sebagai Hartono Ervan adalah kejahatan besar, jangan bicara sembarangan. Cepat tarik kembali kata-katamu. Hartono Ervan, aku tahu kamu untuk melindungi kami, tapi kamu juga tidak boleh nyawamu sendiri. Bercanda, menyamarkan diri sebagai tuan muda adalah kejahatan besar. Cepat jelaskan pada mereka, kamu bukan tuan muda, kita cari cara lain. Guru, apakah kamu benar-benar tuan muda? Tapi kamu sama sekali tidak aura tuan muda kalau kamu bukan. Keluarga putra kita akan hancur. Aku percaya ayah tidak berbohong, ayah adalah Hartono Ervan. Sungguh manis. Ayah putra Cempaka putra Rizky. Aku tidak berbohong hari ini, aku akan buktikan pada kalian. Keras kepala karena kamu bersikeras mencari mati ketua ini, hari ini akan mengabulkanmu, tangkap dia. Hari ini aku akan membuat semua orang tahu menyamarkan diri sebagai pertahanan bintang selatan akhirnya tuan muda. Berhenti semua. Buka mata kalian lebar-lebar, perhatikan baik-baik. Ini adalah pemberian langsung dari penguasa beladiri token Tuan Muda Pertahanan Bintang Selatan. Dengan token ini, seperti penguasa beladiri hadir, lihat siapa yang berani menyentuhku. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin token Arjuna. Bagaimana bisa ada di tangannya? Yang kita ganggu ternyata adalah Arjuna dari Pertahanan Bintang Selatan. Selesai. Semuanya selesai. Maaf, saya tidak mengenal keagungan Anda. Tidak tahu Tuan Muda datang. Mohon maaf, Tuan Muda. Hormat kepada Tuan Muda. Semoga Tuan Muda selamat. Guruku adalah tuan muda guruku. Benar-benar adalah Arjuna dari Pertahanan Bintang Selatan. Aku tahu ayah tidak berbohong, ayah adalah tuan muda. Bangunlah semuanya. Terima kasih, Tuan Muda. Tidak mungkin. Dia pasti bukan tuan muda. Token ini pasti palsu Arjuna, kurasa kamu sudah merencanakan ini. Mengincar posisi ketua aliansi baru memalsukan token. Kalau tidak, mengapa kamu datang lokasi pertandingan seni bela diri? Benar, pasti begitu. Bagaimana penguasa bela diri bisa membiarkan seorang orang tak dikenal menjadi tuan muda? Dia hanya ingin mengandalkan cara yang hina berusaha merebut posisi ketua aliansi. Ya, mereka sepertinya berkata masuk akal di dunia bela diri ini, tidak pernah mendengar nama Arjuna. Bagaimana tiba-tiba menjadi tuan muda?
Mungkin adalah untuk membuat keluarga putra menjadi ketua aliansi bela diri, karena itu sengaja memalsukan sebagai tuan muda. Pemalsuan. Token ini adalah dari penguasa bela diri, diberikan langsung padaku, di atasnya ada pertahanan bintang selatan pola rahasia eksklusif, hanya ada satu di dunia, siapa yang bisa memalsukan? Siapa yang berani memalsukan? Omongan kosong tak ada buktinya. Siapa tahu token ini asli atau palsu. Serahkan ke sini. Saya ketua ruangan ini akan memeriksanya sendiri. Baiklah, boleh kau periksa. Tapi kalau kau berani main-main atau berbuat curang, akibatnya kau takkan sanggup menanggung. Token ini terlalu aneh. Pasti palsu. Ketua, bagaimana? Token ini memang palsu. Arjuna, kau berani menipuku dengan token palsu. Hari ini, aku pasti mengambil nyawamu. Sutrisno Harimau. Kau berani menghancurkan token Tuan Muda? Kau gila? Bangsat kurang ajar. Kau memalsukan identitas Tuan Muda, membuat token palsu. Para pengawal, tangkap dia. Siapa yang melawan, bunuh. Siap. Dasar tak tahu diri. Kau, jangan mendekat. Aku ini ketua ruangan pertahanan bintang selatan. Kalau kau berani menyentuhku, penguasa bela diri dan Tuan Muda tak akan membiarkanmu lolos. Oh, justru aku sangat menantikannya. Arjuna, kau tunggu saja. Penjaga utama akan segera tiba di sini. Nanti, aku akan mencincangmu sampai hancur. Sial. Di pertandingan seni bela diri, pasti ada masalah besar. Cepat, ikuti aku. Baik. Ini adalah pertahanan bintang selatan kami, sinyal darurat khusus. Aku sudah memanggil pelindung utama. Dia akan segera tiba. Nanti, lihat saja bagaimana kau bisa sombong lagi. Hari ini siapapun takkan bisa menyelamatkanmu. Kau mengaku sebagai Arjuna, memukulku di depan umum, pemimpin pertahanan bintang selatan. Segala kejahatan yang kau lakukan, saat pelindung utama tiba, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup, mencabut uratmu, membuatmu mati tanpa kuburan. Sutrisno Harimau, selain mengancam, apalagi yang bisa kau lakukan? Kau cuma segitu kemampuannya. Arjuna, kau tunggu saja. Pelindung utama. Dia adalah orang yang paling dihargai oleh penguasa bela diri. Ilmu bela dirinya sangat tinggi, menegakkan hukum dengan tegas. Kau mengaku sebagai tuan muda, memukul pemimpin. Pelindung utama pasti takkan membiarkanmu lolos. Dan juga keluarga putra kalian, bersiaplah untuk mati bersamanya. Benar, kalau paham situasi, segera berlutut dan minta ampun. Aku masih bisa di hadapan pelindung utama membicarakan hal baik tentangmu, meninggalkan mayatmu utuh. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu dan keluarga putra. Arjuna, kalau pelindung utama datang, bagaimana kita? Putra Cempaka, jika kita benar, tak perlu takut. Masalah hari ini adalah kedua orang situ itu yang memulai. Kupikir pelindung utama pasti bukan orang yang tak paham. Saat dia tiba, kita akan jelaskan semuanya. Benar. Bahkan jika pelindung utama datang, dia juga harus mendengarkan alasan. Paling-paling, kita lawan mereka habis-habisan. Arjuna, aku tahu kau menyamar sebagai tuan muda untuk keluarga putra kami. Aku mengerti semua niatmu. Tapi aku tak mau kau mengambil risiko lagi. Cepat bawa Aulia pergi. Serahkan sisanya padaku. Cempaka? Sampai sekarang pun kau tak percaya padaku? Ibu, ayah sama sekali tidak menyamarkan diri sebagai tuan muda. Ayah memang tuan muda. Nanti saat penjaga utama tiba, pasti akan menghajar orang-orang jahat ini. Aulia yang paling manis. Arjuna, sekarang di sini hanya ada satu anak kecil yang percaya omong kosongmu. Kalau kau benar-benar tuan muda, aku, Sutrisno Harimau, akan ganti marga mengikutimu. Tak usah. Keluarga kami tak punya sampah sepertimu. Kau. Arjuna, kau ini. Aku tak mau banyak bicara denganmu. Tunggu saja penjaga utama datang. Aku ingin lihat apakah kau masih bisa tertawa. Betul, Arjuna.
Hari ini adalah hari kematianmu. Terima kasih, pahlawan muda, telah menyelamatkanku. Kebaikanmu yang luar biasa ini, aku tak bisa membalasnya. Aku hanya berharap bisa menjadi hambamu untuk membalas budi atas nyawaku yang kau selamatkan. Tidak perlu. Aku tak butuh hamba. Jika kau tak punya tempat tujuan, kau bisa bergabung dengan pertahanan bintang selatanku. Aku bersedia mengikutimu sampai mati. Menghadapi bahaya apapun. Tanpa ragu. Bahkan jika penjaga utama datang sekalipun, dia tetap harus berlutut di hadapanku. Lucu banget, pelindung agung. Sebagai pelindung pertahanan bintang selatan, sangat terhormat. Mana mungkin memberi hormat pada penipu seperti dirimu? Hartono Ervan, kamu pasti sudah gila ketakutan. Atau jangan-jangan, kamu berperan sebagai tuan muda sampai kamu sendiri percaya? Betul. Omong kosongnya keterlaluan, kami tunggu saja. Pelindung agung datang, bagaimana kamu menghadapinya nanti? Hartono Ervan, jangan memaksakan diri. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, nanti sudah terlambat. Pelindung agung, akhirnya Anda datang. Ini dia Hartono Ervan. Dia bukan hanya menyamar sebagai tuan muda dan memalsukan token, tapi juga memukul bawahanku di depan umum, menghina kami, murid-murid pertahanan bintang selatan. Mohon berikan keadilan untuk bawahanku. Hukum berat si pemberani ini. Pelindung agung, tenanglah. Wijaya Guntur dan Wijaya Agung menculik cucu perempuanku. Lalu dalam pertandingan seni bela diri, mereka menang dengan tipu muslihat. Menantumu ini bertindak membela kebenaran. Justru Sutrisno Harimau inilah yang menyalahgunakan kekuasaan, membela keluarga Wijaya. Mohon pelindung agung memberikan keadilan untuk kami. Kurang ajar. Sutrisno Harimau adalah orang yang kubimbing langsung. Aku tahu karakternya. Pasti kalian yang berbohong. Pelindung agung, aku bersaksi. Orang inilah yang menyamar sebagai tuan muda. Dia juga mengeluarkan kata-kata kasar, berkata akan membuat Anda berlutut. Ini benar-benar tidak tahu aturan. Pelindung, dia bersekongkol dengan keluarga putra untuk mengacaukan pertandingan seni bela diri, lalu memanfaatkan kesempatan merebut posisi ketua aliansi. Berani sekali. Berani-beraninya menghina pertahanan bintang selatanku. Apakah keluarga putra masih menghormati penguasa bela diri dan tuan muda? Aku ingin lihat, siapa pemberaninya yang begitu ingin mati. Di mana si pemberani itu? Pelindung agung, dia itu. Dia itu. Dia itu. Pemberani kurang ajar. Melihat pelindung agung cepat berlutut dan terima hukuman mati. Pelindung agung lama tidak berjumpa. Wah, betapa berkuasanya Anda. Hamba menghadap tuan muda. Pelindung agung, apa kau salah lihat? Cuman dia ini yang diangkat keluarga putra, sampah yang ditertawakan semua orang. Mana mungkin dia adalah tuan muda pertahanan bintang selatan kita? Kurang ajar, tuan muda tak boleh kau hina. Tuan muda penguasa bela diri, dia memiliki tenaga dalam yang tak tertandingi. Hanya saja selalu menyembunyikan kemampuannya saja. Kau ini makhluk tak punya mata. Berani lagi ngomong sembarangan di sini. Pelindung agung, aku tidak sengaja. Aku cuman sesaat tidak sadar. Tuan muda. Yang mulia penguasa bela diri, aku tahu salah. Kumohon lepaskan aku kali ini. Aku tak berani lagi. Sutrisno Harimau, kau sebagai kepala cabang pertahanan bintang selatan, tapi malah bersekongkol dengan musuh. Mengatasnamakan pertahanan bintang selatan? Kau berbuat jahat. Hari ini kuhukum kau, agar kau tidak lagi merusak nama pertahanan bintang selatan. Tuan muda. Tuan muda, ampun. Tuan muda, ampunilah aku. Aku benar-benar tahu salah. Aku tak berani lagi. Kumohon, jangan usir aku dari pertahanan bintang selatan. Kau tahu salah, sudah terlambat. Sejak kau bersekongkol dengan keluarga Wijaya dan mengkhianati pertahanan bintang selatan, kau sudah tidak layak menjadi anggota kami. Pelindung agung, sampaikan perintahku. Mulai hari ini, usir Sutrisno Harimau dari pertahanan bintang selatan.
Wijaya Agung, Wijaya Guntur. Kalian bersekongkol dengan Sutrisno Harimau membunuh anggota keluarga Putra, menantang wibawa pertahanan Bintang Selatan. Hari ini aku akan menegakkan keadilan, mengambil nyawa kalian berdua. Hari ini aku akan menegakkan keadilan dan mengambil nyawa kalian berdua. Tuan Muda, ampunilah. Aku buta, tidak mengenal keagunganmu, sampai tidak bisa mengenali wajah mulia Tuan Muda. Karena itulah aku jadi bingung dan menyinggung keluarga Putra. Tuan Muda berhati lapang, maafkan aku untuk kali ini saja. Pelindung Agung, kumohon tunjukkan belas kasihan, kumohon. Tuan Muda lepaskan keluarga kami. Keluarga Wijaya kami tidak akan berani lagi. Tuan Muda, ampunilah. Anggaplah kami seperti angin yang lewat saja. Kami di kemudian hari tidak akan berbuat jahat lagi, tidak berani lagi. Memaafkan kalian? Kalau begitu aku ingin bertanya. Seandainya aku tidak memiliki status sebagai Tuan Muda Pertahanan Bintang Selatan, hanyalah orang biasa, apakah kalian akan merengek seperti ini? Apakah kalian akan memaafkanku? Bukankah kalian bisa berbuat semaunya tanpa ragu-ragu menyakiti aku dan orang-orang keluarga Putra? Tidak berani, Tuan Muda, kami tidak berani. Kami juga dibutakan oleh keserakahan oleh posisi ketua aliansi persilatan yang membuat kami mabuk. Saat itu bingung baru melakukan hal bodoh seperti ini. Tuan Muda, kumohon berikan aku satu kesempatan lagi. Nanti kami pasti akan patuh dan jujur, tidak akan melangkah keluar dari keluarga Wijaya setengah langkah pun. Wijaya Agung, kau pantas bicara seperti itu? Kau menyandera Aulia menggunakannya sebagai sandera untuk mengancam Hartono Ervan. Apakah kau pernah memikirkan untuk memaafkan kami? Dulu saat kau melancarkan serangan mematikan pada Hartono Ervan, setiap jurus mengincar nyawa ingin menempatkannya di ambang kematian. Apakah kau pernah berpikir untuk menyelamatkan nyawanya? Keluarga kalian, keluarga Wijaya, banyak berbuat kejahatan membunuh anggota. Keluarga Putra menindas sesama anggota persilatan. Dulu begitu sombong dan sewenang-wenang, sekarang setelah tahu guruku adalah Tuan Muda Pertahanan Bintang Selatan langsung bersujud memohon ampun. Sungguh tak tahu malu, hari ini kalian pasti tidak akan dilepaskan. Wijaya Agung, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasan. Keluargamu, keluarga Wijaya dosa yang telah diperbuat, tidak terhitung banyaknya. Kalian jahat, kalian menculikku dan bahkan ingin membunuhku ayah dan ibu. Aku tidak mau memaafkan kalian. Mau apa lagi kau? Tuan Muda, tenangkan amarahmu. Saya hanya ingin dengan tulus meminta maaf pada istri Tuan Muda dan putri kecil ini. Nona Putra Aulia, saya sudah dibutakan oleh nafsu. Seharusnya tidak menculik putrimu. Seharusnya tidak menggunakan Putra Aulia sebagai sandera untuk mengancam Tuan Muda. Kumohon, maafkan kami kali ini, bolehkah? Kami tidak akan berani lagi. Bapak Putra, saya terlalu sombong dan angkuh. Saya seharusnya tidak bermaksud mencaplok keluarga Putra. Apalagi seharusnya tidak mencoba membunuh Tuan Muda Arjuna. Kumohon pada kalian, saya tahu saya salah. Tolong bantu saya memohon pada Tuan Muda, ampunilah kami. Ya, kami di kemudian hari tidak akan berani lagi mengincar keluarga Putra. Diam, kalian berdua penjahat yang sudah banyak berbuat kejahatan, pantas meminta maaf pada keluarga kami, keluarga Putra. Jauhkan diri dari anggota keluarga kami, keluarga Putra. Putra Aulia masih kecil. Aku tidak ingin dia melihat adegan berdarah di sini. Tidak perlu mengambil nyawa mereka berdua. Hapus saja kekuatan mereka dan usir dari dunia persilatan. Bawahan patuh. Ayo kita pergi. Arjuna, kamu tidak seharusnya menyentuhnya. Kepala suku sudah tewas. Cepat lari, Hartono Ervan akan menghabisi keluarga Wijaya kita. Berdiri. Sial, dia berhasil kabur. Wijaya Guntur ini, kejahatannya tak terhitung. Membiarkannya hidup, pasti akan jadi bencana suatu hari nanti. Tidak apa-apa. Tadi, telapak tanganku sudah meremukan meridiannya. Si sampah ini tidak akan bisa membuat masalah lagi. Hartono Ervan, kamu bagaimana? Apa kamu terluka? Barusan itu benar-benar sangat berbahaya. Putra Cempaka, aku baik-baik saja. Tenang saja, selama aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan kalian berdua, ibu dan anak, terluka sedikit pun lagi. Aku tahu pasti ayah paling hebat. Pasti bisa melindungi aku dan ibu dengan baik. Mulutmu manis sekali. Ayo, kita pulang.
Siapa di luar? Aku. Kenapa kamu masuk tanpa ketuk pintu dulu? Putra Cempaka. Aku tahu kamu mau mandi. Ini sengaja kusuruh orang cari. Khasiatnya lembut, taburkan di air mandi. Bisa melembabkan meridian, cocok untuk memperbaiki cedera lama yang kamu dapat dari latihan bela diri sebelumnya. Ambil ini. Luka di dadamu ini bagaimana ceritanya? Aku ingat waktu itu bersamamu. Belum ada luka ini. Kemampuan bela diri putra Rizky tidak sebaik aku. Ayah karena sudah tua, kesehatannya tidak sebaik dulu. Keluarga putra kehilangan pemimpin. Hanya bisa kusanggah sendiri. Jadi, aku berlatih bela diri mati-matian. Luka-luka ini didapat saat latihan bela diri, tidak sengaja terpotong. Dan juga dari berbagai pertandingan yang kikuti. Putra Cempaka. Sebenarnya saat itu, aku berpikir, asalkan aku bisa melindungi keluarga putra, melindungi putra Rizky dan ayah, terluka sedikit pun tidak apa-apa. Putra Cempaka, mulai sekarang keluarga putra punya aku. Punya pertahanan bintang selatan, aku pasti akan melindungimu. Melindungi putra Aulia. Melindungi keluarga putra. Kamu tidak perlu lagi mati-matian mempertahankan semua ini. Ada aku di sini. Arjuna. Terima kasih. Arjuna, kamu nggak merasa Putra Aulia sekarang sendirian? Cukup kesepian. Putra Aulia ditemani kita, masa dia kesepian? Kamu memang bodoh sekali. Apa kamu nggak mau kasih Putra Aulia adik laki-laki? Guru besar, tolong. Guru besar, tolong. Apa yang kalian panik-panik? Guru besar, kumohon berikan keadilan untukku, balas dendam untuk kakak sulungku. Tuan muda pertahanan bintang selatan itu, Hartono Ervan, bersekongkol dengan keluarga putra di pertandingan seni bela diri, membunuh kakak sulungku. Bahkan merusak aliran energiku. Aku sudah kehabisan akal, hanya bisa memohon pertolongan Paduka. Apa? Wijaya Agung tewas. Hebat juga Tuan Muda Pertahanan Bintang Selatan itu. Berani membunuh muridku Sanjaya Mahendra. Kurasa kau sudah bosan hidup. Besok, aku pasti akan menggempur keluarga putra. Dan mengambil nyawa anjing Hartono Ervan untuk membayar nyawa Agung. Hidangan terakhir datang. Sup terakhir juga sudah datang. Cepat duduk. Ayo, ayah. Ayah, ibu, kalian semalam di dalam kamar ribut-ribut teriak apa sih? Bikin aku semalaman nggak bisa tidur nyenyak. Itu Aulia, cepat makan. Aulia, banyak sekali makanan favoritmu. Masih nggak bisa nutupin mulut kecilmu. Makanlah, kalian berdua hidupnya nyaman dan senang ya. Muridku, Wijaya Agung, jenazahnya belum dingin. Kalian berdua hidupnya nyaman dan senang ya. Sungguh bahagia. Muridku, Wijaya Agung, jenazahnya bahkan belum dingin. Kalian berapa orang ini sudah hidup senang-senang ya. Asik banget ya. Kau guru dari Wijaya Agung ya? Kami belum mencarimu, kau malah datang sendiri menyerahkan diri. Kau tahu tidak, Tuan Sanjaya Mahendra itu siapa? Tuan Sanjaya Mahendra dengan pedang iblisnya yang sangat mengagumkan, bisa menumpas semua musuh kuat di dunia. Membunuhmu. Semudah membunuh semut. Kau berani juga berkata kasar di hadapan beliau? Kau sombong apa? Sehebat apapun dia, lalu kenapa? Tetap saja tidak bisa melindungi muridnya sendiri. Dibunuh oleh guruku hanya dengan satu tebasan pedang. Kau ngomong panjang lebar sama dia buat apa? Aku dan dia memang punya dendam darah. Nyawa Agung hari ini harus dibayar dengan darah mereka untuk melunasinya. Bunuh! Guru, Wijaya Guntur ini serahkan saja padaku. Anakku,
Wijaya Guntur walaupun meridiannya sudah hancur, tapi Sanjaya Mahendra ada di sini. Kalau mereka main curang, kau bukan lawannya. Tenang saja ayah, Wijaya Guntur ini pasti sudah kehabisan tenaga. Hari ini, aku yang akan menghabisi dia untuk membalaskan dendam para murid itu. Wijaya Guntur, kau sudah lemah seperti ini, masih berani datang ke keluarga putra untuk balas dendam? Menurutku, kau lebih baik menyerah saja daripada nanti giginya berantakan karena pukulanku. Adik, anakku! Anakku, kau tidak apa-apa. Bukannya kau sudah Meridiannya hancur. menjadi orang cacat, kenapa masih punya? Tenaga dalam sekuat ini? Meridianku memang sudah hancur. Putra Rizky, kau terlalu naif, kau kira. Aku tidak melakukan persiapan apa-apa, lalu nekat datang ke keluarga putra untuk balas dendam? Kau pikir, persiapan apapun tidak kulakukan lalu dengan gegabah datang ke keluarga putra untuk membalas dendam? Tapi tenaga dalammu bagaimana bisa pulih secepat ini? Aku tidak hanya pulih. Master Sanjaya Mahendra menggunakan teknik rahasia dari negeri asing membantuku memperbaiki meridian. Seluruh kekuatanku naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dasar sampah, sekarang kau sama sekali bukan lawan dari Wijaya Guntur. Tenaga dalam yang didapat dengan ilmu hitam, aku lihat seberapa kuat kau nanti. Anak. Wijaya Guntur, beberapa hari lalu di pertandingan seni bela diri aku sebenarnya bisa mengambil nyawamu. Mengingat Aulia hadir, aku tidak ingin dia melihat kekerasan berdarah, jadi aku mengampuni nyawa anjingmu. Hari ini kau masih berani datang. Kau bersekongkol dengan musuh asing melukai keluargaku. Hari ini aku akan mengantarmu ke akhir hayat. Sampah, menghabiskan banyak tenagaku menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu. Bahkan seorang murid Arjuna kau tidak bisa mengatasinya. Master, Arjuna itu monster? Sanjaya Mahendra, kau terhadap orang sendiri juga sekejam ini? Sampah, tidak layak menjadi bawahanku, Sanjaya Mahendra. Arjuna kau membunuh muridku. Wijaya Agung itu sama dengan menampar wajahku. Sanjaya Mahendra menantang kewibawaan negeri asing. Hari ini, aku akan menggunakan pedang iblis untuk mencincangmu berkeping-keping. Hartono Ervan, pedang iblisnya sangat jahat, hati-hati ya. Tenang saja. Tipu muslihat seperti ini tidak cukup untuk mengalahkanku. Sombong sekali. Kamu belum makan ya? Tenaganya cuma segini, berani-beraninya datang balas dendam. Hebat guru, bunuh penjahat dari negara kerdil ini. Hartono Ervan, berani-beraninya kamu mempermainkanku. Hartono Ervan, guru. Sanjaya Mahendra, kamu tidak punya etik, bisa-bisanya menyerang diam-diam. Hartono Ervan, kamu baik-baik saja? Tak perlu banyak bicara dengan mereka. Orang dari negara kerdil seperti dia sama sekali tidak punya moral. Penjahat, jangan sakiti ayahku. Sanjaya Mahendra, aku yang membunuh muridmu. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Sentuh keluargaku itu bukan kehebatan. Hartono Ervan, tak kusangka kamu memang punya kemampuan. Aku sudah menggunakan ilmu terlarang, tetap tidak bisa mengalahkanmu. Sayangnya hari ini kamu akan mati di sini. Yang seharusnya mati adalah kamu, bukan aku. Hartono Ervan, kamu kenapa? Hartono Ervan. Hartono Ervan, kamu kenapa? Ada apa? Tenaga dalamku menghilang. Tenaga dalamku sudah hilang. Hartono Ervan, kau kira tadi aku benar-benar akan menyerang perempuan hina itu? Pedang iblisku, Sanjaya Mahendra,
hanya membunuh ahli bela diri, membunuhnya. Hanya akan mengotori pedangku. Sanjaya Mahendra, kau pengecut licik. Kau sama sekali bukan ingin melukai kakakku dan putra Aulia. Kau sengaja mengalihkan perhatian guruku agar bisa melukainya. Aku tahu di pedangmu ada obat. Jadi jika kau melukai guruku, tenaga dalamnya akan hilang. Sanjaya Mahendra, betapa jahatnya hatimu. Wahahaha. Kau ternyata tidak bodoh. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Yang diidap Hartono Ervan adalah racun rahasia dari negeriku. Racun penghancur tenaga dalam. Begitu meresap ke dalam tubuh, tenaga dalam akan hilang total. Dalam sekejap jadi orang tak berguna. Siap ku sembelih. Sanjaya Mahendra, kau orang tak tahu malu. Sebagai seorang pendekar, kau berani menggunakan trik kotor seperti ini. Tidakkah kau takut diejek orang? Malu? Di mataku, Sanjaya Mahendra, yang menang adalah yang kuat. Hari ini adalah hari kehancuran keluarga putra. Kakak. Iya, adik. Jaga baik-baik ibu. Hartono Ervan, jangan memaksakan diri. Kau sekarang orang tak berguna. Memaksakan tenaga dalam akan membuatmu mati lebih cepat. Segera kepalamu akan kugunakan untuk mempersembahkan kepada arwah muridku. Hartono Ervan. Ayah, Kau. Guru, kenapa kau turun gunung? Murid durhaka, kau sudah diambang kematian, masih tidak mencari gurumu? Jangan-jangan kau menunggu gurumu turun gunung untuk mengurus jenazahmu? Kakak senior, lama tidak berjumpa. Kakak senior. Dulu, kau bergabung dengan sekte naga hitamku demi melatih ilmu bela diri. Kemudian, kau tetap saja demi melatih ilmu bela diri, tega menyakiti sesama murid, membunuh guru, hanya untuk ucapanmu tentang gelar nomor 1 di dunia yang konyol itu. Kakak senior, aku benar-benar tidak pantas menerimanya. Guru besar. Guru besar ternyata dibunuh olehnya. Ya, orang sepertimu, meski sudah menguasai ilmu bela diri, hanya akan membahayakan dunia, menyakiti rakyat. Yang penting bisa meningkatkan kekuatan. Menang itu baru raja. Mengkhianati guru dan leluhur pun tidak apa. Menyakiti sesama murid, lalu kenapa? Di mataku, apapun nyawa manusia, apapun moralitas, semua tidak berharga. Hanya yang bisa kugunakan, baru ada nilainya. Kau sudah tua, Satu Alis. Sudah tidak berguna lagi. Hari ini, aku akan mengantarmu dan muridmu yang tidak berguna itu ke neraka bersama. Guru. Arjuna, jangan panik. Guruku tahu ada seseorang yang bisa membantumu memulihkan tenagamu. Guru, maksudmu apa? Kau dan Putra Cempaka sebenarnya kehangatan malam itu. Inti roh di dalam tubuh Putra Cempaka itu tidak hilang, hanya diam-diam mengalir ke dalam tubuhmu. Tidak ada waktu lagi. Asalkan Putra Cempaka berlatih bersamamu, tenaga dalam Putra Cempaka sendiri akan bisa membangkitkan tenaga inti yang tertidur di dalam tubuhmu perlahan-lahan. Dengan begitu, kau bisa memulihkan tenagamu, dan inti roh itu juga akan menyatu dengan tenaga dalammu sendiri. Bersatu menjadi satu, maka tenagamu sendiri akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kalian berhasil. Hari ini kalian semua harus mati di sini, bayar nyawa untuk muridku. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Cempaka, percayalah padaku. Kalian semua berhenti. Jangan harap kau bisa menyakiti guruku dan kakak perempuanku. Sanjaya Mahendra, kalau kau berani menyakiti mereka, kamu harus lewati kami, ayah dan anak ini dulu. Kalau kalian mau ikut mati, aku akan kabulkan keinginan kalian. Berdiri! Kau belum mengalahkanku. Guru. Arjuna,
Jangan kehilangan fokus. Nanti semua usahamu sia-sia, bahkan bisa jadi gila. Lepaskan orang tua. Sudah kubilang kau belum mengalahkan orang tua ini. Kalau kau sangat ingin mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Kau... Berani-beraninya kau sentuh guruku Arjuna. Guru, kekuatan Anda sudah pulih. Guru, pelan-pelan. Arjuna, kamu memang pantas disebut muridku, satu alis. Tak kusangka kamu ternyata dalam waktu yang singkat ini berhasil menembus hambatan dalam latihan. Guru, lukamu terlalu parah. Jangan bicara dulu. Putra Cempaka, cepat ke sini. Bantu guru beristirahat di samping. Ya, guru. Sanjaya Mahendra, kamu mengkhianati guru dan menghancurkan leluhur, menyakiti sesama murid. Melukai keluargaku, menyakiti guruku, hari ini adalah hari kematianmu. Kekuatanmu baru saja pulih. Kamu benar-benar pikir bisa mengalahkanku? Sanjaya Mahendra, yang selalu kamu pandang rendah pemuda ceroboh, tak terpikirkan, itu adalah tubuh dewa perang yang langka 100 tahun. Hanya dengan kamu? Juga ingin disamakan dengannya? Dia adalah yang selalu ku kejar, tubuh dewa perang. Bagaimana mungkin? Aku telah berlatih puluhan tahun. Bagaimana mungkin tidak bisa mengalahkan seorang pemuda ceroboh? Kamu berbohong. Sanjaya Mahendra, bakatmu biasa-biasa saja, tapi tidak berlatih dengan tekun. Malah terobsesi dengan ilmu hitam, sudah lama kehilangan sifat asli seorang petarung. Kamu membiarkan bawahannya merusak dunia persilatan, menyakiti rakyat tak bersalah, tanganmu penuh darah, berdosa dan pantas mati. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama langit, mengantarmu ke akhirat. Arjuna. Putra Cempaka sudah selesai mengatasinya. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi khawatir akan keselamatan keluarga Putra. Yang penting kamu baik-baik saja, kalau tidak aku. Putra Cempaka. Sekarang di dalam tubuhku ada jiwa intimu, aku jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Putra Cempaka, Putra Cempaka. Ini... Bagaimana keadaan Putra Cempaka? Apa tadi saat latihan, tenaga dalamnya terluka? Menurutku, Putra Cempaka bukan terluka tenaga dalamnya. Mungkin beberapa waktu lalu dia terlalu lelah. Dan sekarang di dalam tubuhnya ada satu makhluk kecil lagi yang harus dia jaga dengan baik. Di masa depan, satu orang menanggung beban pikiran dua orang. Putra Cempaka benar-benar terlalu payah. Ibu kamu punya adik bayi, Aulia akan punya adik laki-laki. Kalau begitu, aku akan punya keponakan. Aku akan punya satu cucu lagi. Berarti aku akan jadi ayah lagi. Aduh, nak, pelan-pelan.